Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia saat ini. Dia yang penuh dengan kerahasiaan dan kemanipulasian, mulai sadar dan menyesali terhadap perbuatannya kepada kamu selama ini. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia saat ini. Oh. Ya, di sini ada Four of Cups dan Four of Cups ini tegak lurus. Kemudian di sini ada The High Priestess. The High Priestess ini reverse ya. Cups energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio dan Pisces, tetapi The High Priestess yang reverse ini lebih mendominasi ya. The High Priestess ini energi dari elemen air juga. Elemen air ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Jadi yang paling mendominasi ini The High Priestess-nya. Walaupun The High Priestess sama energinya dengan Cups ya, sama-sama air ya, elemen air. Cancer, Scorpio dan Pisces. Jadi kalau The High Priestess yang reverse ini lebih mendominasi, maka terbaca dengan sangat jelas bahwa judul yang tadi sudah saya sampaikan ternyata cukup sinkron dengan tarikan kartu pertama ya, atau kartu kedua ya di tebaran pertama. Kartu kedua di tebaran pertama yang berkaitan tentang rahasia dan kemanipulasian. Jadi kayak ini tuh ditekankan bahwa memang seseorang yang pernah atau yang sedang atau yang akan berhubungan dengan kamu adalah seseorang yang fix banget potensi besar dia adalah seorang yang kayak penuh dengan misteri, kemanipulasian, atau bahkan seseorang yang bisa dikatakan seperti kayak psikopat ya, kalau memang udah bener-bener keterlaluan dan udah kayak bener-bener penuh dengan kelicikan dan lain sebagainya. Karena memang di The High Priestess yang reverse ini juga kayak menunjukkan bahwa banyak sekali rahasia atau banyak sekali tentang fakta mengenai dia yang itu sudah mulai kamu rasakan, yang sudah mulai terungkap, atau yang sudah mulai kayak bener-bener kamu mendapatkan atau mendapati keganjalan ketika berhubungan dengan dia. Jadi kayak ini sinkron banget dengan judul yang tadi saya sampaikan ya. Kalau penekanannya adalah tentang rahasia dan kemanipulasian. Dan Four of Cups yang tegak lurus ya, ini mengakurasikan bahwa memang ini berkaitan tentang asmara ya, atau bahkan berkaitan tentang seseorang yang kamu sayangi, atau berkaitan dengan seseorang yang pernah ada kayak semacam status ya, komitmen ya. Status atau komitmen itu tidak hanya tentang pasangan suami atau istri atau pacar saja, tetapi ini juga kayak berkaitan tentang energi keluarga ya, atau berkaitan tentang energi seseorang yang kamu anggap sebagai keluarga, atau yang mungkin berkaitan tentang energi dimana kayak seseorang yang pernah satu rumah dengan kamu ya, atau yang kayak proses akan satu rumah dengan kamu di sini. Begitu, jadi kayak energinya ini mendominasi sekali. Kayak ada penekanan dimana kayak rahasia atau bahkan kemanipulasian yang telah dilakukan ini
nggak dalam level yang standar atau nggak dalam level rendah gitu loh, tapi kayak udah bener-bener tinggi banget levelnya ya. Dan kerahasiaan itu berkaitan tentang energi kebohongan yang terus menumpuk. Kemanipulasian itu juga kayak berkaitan dengan energi di mana dia berusaha untuk menutupi kebohongan dari rahasia yang dia sembunyikan, dari kebohongan awal gitu loh di sini ya. Itu dari penjabaran najah di pembacaan tebaran pertama di sini begitu. Baik, selanjutnya ada King of Wands dan King of Wands ini reverse. Nah, ketika King of Wands yang reverse saya sinkronkan dengan The High Priestess dan Four of Cups yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa penuh drama dan selalu ada drama dari dia kepada kamu atau dari dia terhadap hubungannya bersama kamu di sini. Dia kayak semacam apa ya, orang yang bener-bener kayak sering tidak bisa untuk mengeluarkan jati diri dia sendiri, sehingga kamu terkadang kayak susah sekali mengenali dia. Dan dia selalu menciptakan sebuah kedramaan, dan drama itu kayak ibarat kata di sini menimbulkan energi di mana kalian itu kadang salah paham ya, dan sering salah paham, terlihat nggak nyambung, terlihat nggak cocok, tapi terkadang kayak saling kangen satu sama lain. Karena memang di sini kayak walaupun ada kerahasiaan atau bahkan kemanipulasian atau bahkan drama, tapi kayak ada energi jiwa kamu dan jiwanya dia kayak ini saling berkaitan gitu loh. Karena memang ada cinta, ada sayang ya yang luar biasa, dan itu yang terkadang membuat kamu kayak selalu memaafkan begitu ya. Baik, ada Eight of Pentacles dan Eight of Pentacles ini reverse. Di Eight of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa rahasia atau kemanipulasian ini juga salah satunya juga berkaitan tentang uang atau berkaitan tentang energi pekerjaan atau berkaitan tentang energi di mana mungkin kamu pernah membantu dia atau dia pernah membantu kamu dalam hal pekerjaan, karir, atau mungkin kalian terhubung dalam energi pekerjaan atau karir, atau bahkan di sini kayak bener-bener kalian pernah kayak terlibat dalam situasi yang berkaitan tentang energi finansial di sini ya, atau bahkan hutang piutang di sini ya. Kemudian ada Seven of Swords dan Seven of Swords ini tegak lurus. The Seven of Swords yang tegak lurus ya, di sini terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa kamu itu selalu kepikiran sama dia. Nggak bisa dibohongi, nggak bisa dipungkiri. Kamu selalu kepikiran sama dia. Kamu selalu kayak merasa bahwa nggak kok dia orang baik. Nggak kok dia sebenarnya nggak kayak gitu loh. Kenapa? Karena memang ada cinta. Kenapa? Karena memang ada sayang di sini. Kenapa? Kayak ada memang energi di mana kamu berusaha untuk kayak selalu mencari tahu tentang dia, tapi dia berusaha untuk kayak mengcover itu dengan sangat baik, dan kamu kayak selalu terjun di mana kamu ini memaafkan, overthinking tentang dia, dan kamu kayak gak pernah kapok gitu loh di sini. Ya karena kamu terlalu baik. The Seven of Swords yang tegak lurus juga terbaca dengan sangat jelas dari pihak si dia ya. Si dia ini kayak selalu dan masih menyusun banyak sekali strategi untuk bagaimana caranya bisa tetap bersama kamu, atau bisa bagaimana caranya di sini kayak terlepas sama kamu, atau bagaimana caranya di sini kayak bisa membolak-balikan fakta ya di energinya bersama kamu begitu. Baik, selanjutnya di sini ada The Star Energy. Oh, The Star Energy dari Aquarius ya. Aquarius mendominasi di sini. Lagi-lagi Aquarius mendominasi. Ya. Kenapa saya katakan lagi-lagi Aquarius mendominasi? Ya, karena bisa dikatakan Aquarius itu salah satu dari energi elemen udara. Nah, Sword ini adalah elemen udara. Elemen udara itu ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Begitu. Jadi Aquarius begitu sangat mendominasi di sini. The Star yang tegak lurus di sini kayak terbaca dengan sangat jelas bahwa
kalian saling mencintai, kalian saling menyayangi. Kehadiran kalian sangat sangat berarti gitu loh di sini. Sangat berarti. Kamu selalu bisa menjadi obat untuk dia. Karena kamu pada sifat dasarnya di sini, di pembacaan yang telah keluar dan saya sinkronkan, kamu menyayangi, kamu mencintai dengan begitu sangat tulus. Walaupun terkadang kamu juga kayak mikir kamu gak bisa sama dia, atau kamu gak mampu terus bertahan dengan dia, tapi kayak kamu tetap selalu ada dan stay untuk dia gitu loh di sini. Sedangkan dia di sini juga kayak susah sekali untuk kamu hindari, susah sekali kayak bener-bener kamu hilangkan dari hidupnya kamu gitu loh. Karena dia selalu bolak-balik datang pergi keluar masuk di hidupmu ya, secara tidak tentu di sini. Apalagi dia yang berusaha atau selalu atau senantiasa meracuni pikiranmu sehingga kamu selalu overthinking tentang dia. Walaupun pernah ada kecacatan yang berkaitan dengan energi kecacatan finansial di sini. Ya, tadi energi kayak utang piutang atau berkaitan dengan energi pekerjaan di sini, kayak mungkin kamu pernah dicacati soal finansial. Ya. Kamu pernah dicacati soal finansial atau kamu kayak pernah ditipu, dimanipulasi soal finansial gitu ya. Baik, selanjutnya ada Eight of Cups, dan Eight of Cups ini tegak lurus, reverse. Di Eight of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Four of Cups yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa selalu ada luka yang terjadi, selalu ada tantangan, selalu ada challenge yang harus dilewati di sini. Tapi mau dikata seperti apa, pada dasarnya kamu masih menunggu untuk berkomitmen, atau kamu masih menunggu untuk rujuk, atau kamu masih menunggu untuk kayak benar-benar bisa terpulihkan lagi dengan dia. Ini dari pihak kamu ya. Dan dari pihak dia pun sama sebenarnya. Dia masih kayak masih kayak punya perasaan juga ke kamu, bahwa dia juga merasakan bahwa dia akan bisa kembali sama kamu dalam ikatan yang jelas, atau dalam status yang jelas, atau dalam komitmen yang jelas di sini. Walaupun terkadang dia juga kayak ragu. Dan keraguan itu berasal dari dia sendiri, karena dia yang di cover dengan kemanipulasian yang dia buat sendiri gitu loh ya. Ada the temperance ini reverse. The temperance energi dari Sagittarius ya, cukup mendominasi energi Sagittarius di sini. The temperance yang reverse ketika saya sinkronkan dengan the high priestess yang reverse, kayak bisa dikatakan bahwa kamu berusaha untuk bijak menyikapi dia, kamu berusaha untuk kayak menjadi seseorang yang berguna untuk dia, kamu berusaha untuk kayak seperti malaikat di hidupnya dia ya. Tapi terkadang kamu juga capek, kamu juga lelah untuk selalu ngikutin arus dan alurnya dia di sini. Dan ketika kamu kayak membijakkan dirimu sendiri, untuk kamu kayak menghindar, atau ketika kamu menghindar karena kamu butuh istirahat ya, atau kayak kamu bener-bener butuh hidup di energi kamu yang stabil ya, di saat itu dia narik kamu lagi, dia tarik ulur kamu dengan intuisinya dia, dengan pikiran dia, atau bahkan dengan kehadiran dia. Karena potensi besar dari energi yang keluar ini kayak ada situasi yang berkaitan tentang energi magic, atau ada situasi yang berkaitan tentang energi doa-doa pemikat, atau bahkan ajian-ajian yang kurang jelas di sini untuk apa dan digunakan seperti apa gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya tadi the high priestess yang reverse ini kayak bener-bener tebal sekali. Artinya kayak banyak sekali hal-hal, baik itu hal-hal mistis atau hal-hal spiritual, atau bahkan hal-hal supranatural di dalamnya, yang itu kayak membuat kamu sangat sulit untuk terpisah, atau sangat sulit untuk tidak kepikiran soal dia. Walaupun kamu berusaha untuk fokus di energi kamu, pekerjaan kamu, di hidupnya kamu, kayak selalu ada aja bayangan, pikiran, atau bahkan embel-embel tentang dia yang menyertai kamu di masa sekarang atau bahkan di masa depan. Begitu ya.
Baik, selanjutnya di sana ada Four of Wands dan Four of Wands ini reverse. Di Four of Wands yang reverse ketika saya sinkronkan dengan King of Wands dan King of Wands ini reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kamu dan dia pernah sangat berkomitmen, atau kamu dengan dia pernah kayak mungkin di sini sangat saling cinta, mencinta, dan saling mengakui satu sama lain. Tapi lagi-lagi karena banyak sekali drama, banyak sekali energi yang nggak jelas, ya, kamu berusaha untuk ingin pisah, atau memang sudah pisah, atau memang di sini kayak ada energi berpisah, tapi kayak tadi nggak jelas statusnya apa, atau kayak nggak ada action dari dia, atau bahkan belum ada action dari kamu secara ekstrim karena kamu juga menunggu persetujuan dari dia gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada the Empress. Wow, the Empress energi yang tegak lurus ya. The Empress ini energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya. Di The Empress yang tegak lurus ini kayak bisa dikatakan bahwa sekarang ini yang kamu butuhkan adalah bagaimana caranya kamu bisa menikmati hidupmu. Bagaimana caranya kamu kayak bisa mendapatkan kebahagiaanmu. The Empress yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Eight of Pentacles yang reverse kayak ada masa lalu, dimana mungkin ketika kamu pernah jadi istrinya atau ketika kamu pernah jadi suaminya, kamu sangat tidak dihargai, kamu sangat tidak dihormati, atau bahkan kayak kamu tidak mendapatkan hak kamu dan dia tidak melaksanakan kewajiban dia dengan sangat baik di sini, atau bahkan kayak ada energi penelantaran, atau bahkan ada energi di mana dulunya atau di masa lalunya kalian kamu sangat mensupport dia habis-habisan soal uang, soal pekerjaan, atau mungkin kamu yang membuat nama dia terangkat, atau mungkin di sini kayak bener-bener dia yang banyak utang sama kamu. Ya, the Empress yang tegak lurus, kamu sebenarnya sangat stabil, kamu sebenarnya kayak bener-bener bisa hidup tanpa dia, tetapi karena rasa kasihannya kamu, karena rasa sayangnya kamu, karena rasa pedulinya kamu, itu yang membuat kenapa dulu kayak kamu bener-bener bisa ada dalam dekapan dia dan dimanfaatkan oleh dia secara habis-habisan. Ya, rahasia kemanipulasian dia, membungkus semuanya kayak baik-baik saja, sehingga dalam waktu yang cukup lama kamu terperangkap dalam dunianya dia, dalam energinya dia, tapi kayak kamu masih selalu menyayangi karena memang kamu menyayangi dia, kamu mencintai dia itu kayak tanpa alasan gitu loh di sini. Dan kamu juga kayak ngerasa nggak tahu kenapa kamu bisa sayang, kamu bisa cinta sama dia, walaupun kamu sendiri tahu ya kayak banyak sekali kejanggalan yang sebenarnya itu bikin kamu ilfeel, tapi kayak kamu masih tidak begitu sangat menghiraukan hal tersebut gitu loh ya. Oh, ada the devil ini reverse ya. The devil energi dari Capricorn mendominasi, jadi energi Capricorn ini mendominasi. The devil yang reverse di sini terbaca dulu hubungan kamu dengan dia, ataupun di masa sekarang hubunganmu dengan dia adalah hubungan yang tidak sehat atau kurang sehat. Mungkin ada seks di luar pernikahan, atau mungkin di sini kayak ada energi pemanfaatan, pemanipulasian yang dimana kayak kamu benar-benar tadi ya ditipu habis-habisan masalah uang, atau bahkan di sini kayak ada energi magic yang dikirimkan kepada kamu ya, atau bahkan di The Devil yang reverse ini kayak dia sebagai salah satu orang yang membuat kamu benar-benar terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang buruk, atau terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu kayak benar-benar membuat kamu di sini semakin nelangsa setiap harinya, dengan kesehatan kamu yang tidak baik karena kamu juga sering overthinking, atau dengan kesehatan kamu yang tidak baik karena kamu terpengaruh dengan gaya hidupnya dia. Begitu ya. Ada Queen of Wands, dan Queen of Wands ini tegak lurus. Queen of Wands yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan The Star, energi yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kamu menunggu jiwa kamu terpulihkan. Kamu menunggu untuk kamu bisa kembali ke dirimu sendiri. Ya, dimana maksud dari kembali ke dirimu sendiri adalah kamu benar-benar kayak bisa stabil dengan dirimu sendiri.
dan kembali ke hidup yang begitu sangat normal, dan kembali di sini kayak bisa mengarahkan hidup kamu, menyetir hidup kamu ke hal-hal yang positif. Kamu udah nggak mau kayak banyak drama di sini, kamu capek dengan drama. Yang kamu mau adalah jiwa kamu tenang, jiwa kamu sehat. The Star yang tegak lurus juga menunjukkan bahwa di sini kamu tidak perlu mencari muka untuk kamu dicintai, tetapi kamu di sini perlu untuk melakukan hal-hal yang positif, karena dicintai ataupun mencintai itu datang dengan sendirinya di saat kamu memang energinya positif atau aura kamu di sini positif atau bahkan sehat. Karena hal terpenting adalah mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri dengan cara memulihkan hidup kamu ke hal yang sangat normal dan sehat. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka di sini ya, ketika sekarang ada beberapa rahasia dan kemanipulasian yang sudah mulai kamu rasakan, tolong kamu harus bisa lebih peka, dan tolong di sini kamu jangan terlalu banyak untuk menoleransi hal tersebut, tetapi kamu harus memberikan kebijakan terhadap dirimu sendiri untuk membatasi ruangnya kamu, agar kamu benar-benar bisa fokus ke hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.